Tutorial Hukum Perdata topik ke-23 dari 27 topik. Perjanjian sewa menyewa dan melakukan pekerjaan. Disediakan oleh Global Tutorial. Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian. Pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga. Dari pasal 1548 KUH Perdata bahwa perjanjian sewa-menyewa bersifat konsensual. Artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Esensialia dari perjanjian ini adalah barang yang disewa dan harga sewa, mengenai waktu tertentu bukanlah merupakan syarat mutlak. Harga sewa dapat berupa uang, dapat juga berupa barang atau jasa. Kewajiban yang menyewakan. Pasal 1550 KUH Perdata menyebutkan kewajiban yang menyewakan adalah 1. Menyerahkan barang yang disewakan, 2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga dapat dipakai untuk kepentingan yang dimaksud, 3. Memberikan kenikmatan tenteram selama berlangsungnya persewaan. Kewajiban penyewa menurut pasal 1560 KUH Perdata, 1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, 2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pasal 1561 KUH Perdata menyebutkan bahwa, jika penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan sewanya. Menurut pasal 1581 KUH Perdata menyebutkan bahwa, penyewa yang tidak melengkapi rumah yang disewa dengan perabot rumah secukupnya, dapat dipaksa untuk menggosongkan rumah itu, kecuali apabila ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewa, panbeslek. Pasal 1583 KUH Perdata menyebutkan bahwa, pembetulan kecil dan sehari-hari dipikul oleh si penyewa. Menurut pasal 1553 KUH Perdata menyebutkan bahwa, jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti kerugian. Berdasarkan pasal 1553 KUH Perdata risiko dalam perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pihak yang menyewakan, si pemilik barang, apabila barangnya musnah karena kesalahan salah satu pihak. Mengulang sewaktu dan melepaskan hak sewa. Mengulang sewakan dan melepaskan hak sewa dilarang melalui pasal 1559 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan, 1. Si penyewa, jika tidak telah diizinkan tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewakannya, maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain, atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya rugi dan bunga. 2. Pemilik barang tidak diwajibkan menaati perjanjian ulang sewa dengan orang ketiga. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, 1. Tertulis tercantum di dalam pasal 1570 KUH Perdata. Berakhirnya demi hukum, otomatis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tidak diperlukan pemberitahuan penghentian. 2. Lisan tercantum di dalam pasal 1571 KUH Perdata. Harus dilakukan pemberitahuan kepada penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewa jangka waktu sesuai kebiasaan. Jika tidak ada pemberitahuan dianggap diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Sewa tertulis setelah habis waktunya dan penyewa dibiarkan menempati rumah sewa berubah menjadi sewa lisan tanpa waktu tertentu yang hanya dapat diakhiri menurut adat kebiasaan setempat tercantum di dalam pasal 157 KUH Perdata. Menurut pasal 1576 KUH Perdata menyebutkan bahwa, dengan dijualnya barang yang disewa suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jual beli di sini dimaksudkan untuk setiap perbuatan hukum perpindahan hak milik, termasuk di dalamnya, tukar-menukar, hibah, dan waris. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan pihak penyewa apabila dalam masa sewa terjadi perpindahan hak milik atas barang yang disewa. Ada 3 macam perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yaitu berikut ini. 1. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Dalam perjanjian ini suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu ia bersedia membayar upah, lawannya adalah seorang ahli yang melakukan pekerjaan tersebut. 2.
Perjanjian perburuhan. A. Unsur-unsurnya, upah, gaji, dan hubungan di peratas yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan. B. Perjanjian perburuhan secara umum, diatur dalam pasal 1601 sampai dengan pasal 1603 KUH Perdata. Dalam perkembangan terdapat banyak sekali peraturan yang berkaitan dengan perburuhan, dirinci dan merupakan pembahasan tersendiri dalam hukum perburuhan yang saat ini berada dalam bagian dari hukum administrasi negara, tidak lagi menjadi bagian dari hukum perdata. C. Perlindungan bagi buruh. Untuk melindungi buruh dari kesewenangan majikan, maka harus dibuat perjanjian yang tertulis yang merinci hak dan kewajiban dari kedua belah pihak buruh dan majikan. D. Kewajiban majikan. Sesuai dengan apa yang harus dilakukan sebagai majikan yang baik dalam memperlakukan buruh yang berada di bawah perintahnya. E. Kewajiban buruh. Melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan upah yang diperolehnya. F. Pemutusan hubungan kerja. Jika diperjanjikan dengan batas waktu tertentu, setelah lewat waktu yang ditentukan maka perjanjian perburuhan menjadi hapus. Pada prinsipnya suatu pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan baik oleh buruh maupun majikan asal diperhatikan tenggang waktu pengakhiran. 3. Perjanjian pemborongan pekerjaan. Pengertian suatu perjanjian di mana satu pihak menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya. Perjanjian pemborongan dibedakan atas pemborongan beserta bahan-bahan, dan hanya jasa untuk melakukan pekerjaan. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial Hukum Perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.